Selamat pagi, selamat bertemu buat anak-anak sekalian. Ya, hari baru ini kita kembali dipertemukan dalam satu kegiatan pembelajaran matematika. Dan hari baru ini merupakan pertemuan yang kedua untuk materi persamaan garis lurus. Dan saat ini kita masuk dalam penentuan atau menentukan suatu gradien. Ya, secara keseluruhan kita sudah bertemu sebanyak 15 kali selama masa pandemik ini. Ya, tentunya Bapak Guru berharap sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian sudah mengabsenkan diri melalui WA di grup masing-masing yang telah dipandu atau juga dipandu oleh wali kelas masing-masing kalian. Ya, anak-anak sekalian, saat ini kita akan mempelajari menentukan gradien dari suatu persamaan garis. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentu kepada kita sekalian, mari kita mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk dapat melaksanakan segala tanggung jawab masing-masing, baik itu tanggung jawab sebagai pelajar maupun tanggung jawab sebagai pendidik. Untuk itu mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-Mu datang mengucap syukur berterima kasih padamu karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu yang terus menaungi kehidupan kami sekalian, sehingga kami tetap sehat dan kuat. Dari pagi ini kembali kami dipertemukan dalam satu kegiatan pembelajaran, khususnya di dalam mempelajari matematika untuk pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, kami datang membawa segala kekurangan dan keterbatasan kami. Engkau mencukupkan bagi segala yang kami butuhkan, akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, sehingga kami boleh melaksanakan semuanya hanya seturut dengan kehendak surga. Saat ini kami anak-Mu Tuhan siap untuk mulai pembelajaran hari ini. Untuk itu semangat daripadamu kami butuhkan sehingga kami boleh menjalani semuanya dengan penuh baik. Ini kami yang datang berserah dan memohon ya Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan, sambil dengarkan kami di dalam kampuran Kristus Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita masuk dalam materi untuk menentukan suatu gradien di dalam persamaan garis. Hari ini dalam materi ini untuk menentukan gradien satu garis, tentunya ada beberapa hal yang anak-anak atau yang diharapkan dalam proses pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentunya kepada sekalian anak-anak bahwa kompetensi dasar yang sangat diharapkan di dalam pembelajaran materi ini, yaitu untuk kompetensi pengetahuan 3.4 KD 3.4, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk KD 4.4 atau KD keterampilan, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Indikator pembelajaran yang diharapkan dari belajar saat ini yaitu anak-anak mampu memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus,
Kemudian juga dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, memahami cara membuat pasangan berurutan. Kemudian anak-anak juga dapat menggambarkan persamaan garis lurus, juga dapat memahami definisi kemiringan garis lurus, memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus, menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat, dan yang terakhir menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu. Sementara tujuan dari pembelajaran yang diharapkan yaitu anak-anak sekalian dapat memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. Kemudian juga anak-anak dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, dapat memahami cara membuat pasangan berurutan, menggambar persamaan garis lurus, memahami definisi kemiringan garis lurus, memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus, dapat menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat, menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu, menyajikan hasil pembelajaran persamaan garis lurus, dan terakhir menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan garis lurus. Ya, sekarang kita lihat gradien. Gradien itu adalah besarnya suatu kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen X, komponen Y, ordinat berbanding dengan komponen X, absis. Jadi gradien adalah perbandingan ordinat dan absis Y per X. Kita lihat misalnya dalam sebuah segitiga, bangun segitiga, ada sumbu X-nya dan ada sumbu Y-nya. Kemiringannya, gradiennya dilambangkan dengan huruf M kecil. Jadi untuk mendapatkan suatu gradien dari suatu garis lurus, kemiringan suatu garis lurus, itu adalah sumbu Y berbanding dengan sumbu X. Jadi gradien selalu dilambangkan dengan huruf M kecil. Jadi dibaca rumus gradien adalah ordinat atau sumbu Y atau sumbu yang vertikal berbanding dengan sumbu X atau sumbu yang horizontal atau biasa disebut dengan absis. Ya. Gradien garis jika melalui titik pusat koordinat 0,0 dan titik X, Y. Maksudnya gimana? Ya. Gradien itu tadi kita tahu bahwa adalah sumbu Y berbanding dengan sumbu X. Kita lihat contohnya. Tentukan gradien garis K pada gambar berikut. Gradien garis K pada gambar berikut. Kita lihat. Gradien garis K MOK yang ini garis gambarnya yaitu Y per X. Y nya sumbu Y nya adalah 2 satuan 1, 2 ya 2, dan X nya adalah 1, 2, 3 satuan. Jadi gradien garis K atau MK itu sama dengan 2 per 3. Ini gradien garis yang melalui titik pusat dan salah satu titiknya X, Y. Jadi garis gambar ini adalah gambar grafik yang
persamaan garisnya melalui titik pusat dan salah satunya melalui titik koordinat atau hanya satu titik koordinat. Yang kedua, garis yang punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Gradiennya adalah M. Kita lihat misalnya, sebuah persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 3. Gradiennya adalah 2. Misalnya lagi, ada persamaan garis Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1. Gradiennya M-nya adalah negatif 1/2. Jika ada persamaan 2Y sama dengan negatif 8X tambah 6, gradiennya adalah 2 menjadi pembagi, pindah ke tempat jadi bagi, menjadi negatif 8X/2 ditambah 6/2, atau negatif 8 bagi 2 adalah negatif 4X, 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga dari persamaan garis ini 2Y sama dengan negatif 8X tambah 6 diperoleh gradiennya adalah negatif 4. Kemudian gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Untuk menentukan gradiennya adalah negatif A per B. Negatif A per B. Kita lihat bagaimana maksud dari pernyataan ini. Contoh misalnya ada suatu persamaan garis, yaitu 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0. Ada sebuah garis, yaitu garis 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0. Sekarang jika ditanyakan kepada kita sekalian, tentukan gradien dari persamaan garis 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0. Gradiennya adalah negatif A per B, berarti negatif 4/2, atau sama dengan negatif 2. Jadi gradien dari persamaan 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0 adalah negatif 2. Misalnya, contoh lain. Misalnya ada persamaan garis 5X kurang 3Y sama dengan 15. Sekarang ini belum jadi bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Supaya di sebelah kanan jadi 0, maka kita pindahkan 15 ini ke kiri, menjadi 5X kurang 3Y kurang 15 sama dengan 0. Setelah itu kita bikin bahwa jika perjalanan sudah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B, yaitu negatif 5 per negatif 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif, 5/3. Jadi gradien dari persamaan garis 5X kurang 3Y sama dengan 15 adalah 5/3. Yang keempat, gradien garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Masih pakai logika yang pertama tadi, yaitu yang melalui titik pusat dan salah satu titik koordinat, yaitu Y per X. Jadi delta Y per delta X, artinya Y kuadrat kurang Y1 per delta X, yaitu X kuadrat kurang X1. Kita lihat dalam soal. Tentukan gradien yang melalui titik A 1,2 dan B 3,0. Jadi dua buah titik dalam diagram Cartesius, yaitu titik A 1,2 dan titik B 3,0. Kita disuruh tentukan berapa kemiringan garisnya. Kita lihat. M AB adalah delta Y per delta X. YB kurang YA per XB kurang XA.
A. YB-nya itu 0, YA-nya itu 2. Jadi 0 kurang 2 untuk pembilang. Dan penyebutnya adalah XB 3 kurang XA 1. Jadi 3 kurang 1 adalah 2. Jadi 0 kurang 2 negatif 2, 3 kurang 1 positif 2. Negatif 2 per 2 adalah negatif 1. Jadi gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan B 3,0 adalah negatif 1. Berikut contoh yang kedua. Hitunglah nilai P jika garis yang menghubungkan titik P, 2 dan 3P, 10 bergradien 2. Sekarang kita yang disuruh menentukan titik koordinatnya, yaitu untuk absis. Jadi titik koordinat yang pertama absisnya P, dan titik koordinat yang kedua absisnya adalah 3P. Kita diberi gradien, bukan gradien lagi yang dicari, tetapi kita tetap menggunakan rumusnya. Gradien sama dengan delta Y per delta X. Berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. 10 kurang 2 untuk pembilang Y2 kurang 1 per 3P kurang P. Gradiennya dikatakan adalah 2. Sehingga pembilang pindah tempat. Jadi 2 sama dengan 8. 10 kurang 2 8 per 3P kurang P sama dengan 2P. 3P kurang 1P, masih ada 2P. Berikut penyebut pindah tempat menjadi 2P kali 2 sama dengan 4P. Di sini di sebelah kanan sisa 8. P berarti 4P sama dengan 8. 4 kali berapa sama dengan 8? Berarti P sama dengan 8 dibagi 4. P-nya adalah 2. Jadi P-nya adalah 2. Sehingga titik koordinat yang pertama kita sudah dapat 2,2. Titik koordinat pertama P-nya ini 2,2 dan titik koordinat yang kedua 3 kali 2, 10. 3 kali 2 6. Jadi 6,10. Sekarang kita lihat ada soal. Tentukanlah gradien dari garis yang persamaannya sebagai berikut. A 2Y sama dengan negatif 8X tambah 6. B Y sama dengan negatif 2X tambah 4. C 2X kurang 3Y kurang 12 sama dengan 0. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, hitunglah gradien garis yang melalui titik A 3,3 dan B 1,1. Ini menggunakan delta Y per delta X, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Pertanyaan yang ketiga, hitunglah nilai B jika garis yang menghubungkan titik 4B,5 dan 2B,8 bergradien negatif 3. Kita disuruh cari berapa nilai B ini. Kemudian setelah dapat, kita tentukan gradiennya yang sebenarnya. Ya, anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak dari pembelajaran hari ini, dan tadi Bapak Guru sudah bacakan soal tugas yang kalian harus kerjakan di rumah, sehingga hasil dari pengerjaan tugas kalian itu kalian harus menguploadnya ke dalam classroom masing-masing. Untuk kelas 8A 7B 4SJ 5A, dan untuk kelas 8B CG5 GZKG. Nah, akhirnya anak-anak, Bapak Guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam sehat untuk kalian semua. Ingat, kita harus bersama memutus perkembangan virus COVID-19. Yang caranya bagaimana? Dengan cara selalu mengikuti protokol kesehatan dan hidup bersih. Mengikuti protokol kesehatan yaitu kita harus selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah,
juga selalu jaga jarak dengan orang lain jika berada di luar rumah, dan yang terakhir, sering dan selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Kiranya kita boleh terus hidup sehat, dan kita berharap semuanya bahwa virus atau pandemik ini dapat berakhir dan anak-anak kembali boleh merasakan belajar melalui tatap muka di sekolah. Untuk itu, terus bersemangat dan terus jaga kesehatan. Terima kasih. Salam sehat buat anak-anak sekalian.